Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya ya kawan. Kali ini saya akan membagikan video lagi cara menanam tebu tahap yang kedua ya teman, setelah penebangan. Ya, pagi ini saya melakukan pencangkulan atau yang di daerah saya sering disebut guel ya kawan. Ini saya baru istirahat tadi setelah bekerja, ini berangkat pagi jam 6. Ini udah agak siang, istirahat dulu. Jadi membahas tentang pencangkulan, gimana sih caranya dan untuk apa proses pencangkulan itu. Jadi seperti ini ya kawan. Ini adalah tebu yang selesai ditebang, setelah dibakar, dibersihin sampah-sampahnya, tebu-tebunya yang mati ketinggal setelah pembakaran. Ini ya, itu lagi bersihin, itu punya orang. Nah, baru bersihin sisa-sisa penebangan ya. Yang sebelah sana itu ada orang juga, sama lagi prosesnya seperti saya, pencangkulan. Jadi fungsi pencangkulan setelah penebangan itu untuk ini ya kawan. Nah, ini membuka akar tebunya supaya nanti bibitnya itu bisa tumbuh dari sampingnya, dari bawah sini kawan, tidak dari atas. Lah ini kan ada yang dari atas ini nanti hasilnya kurang bagus hasilnya kawan. Yang saya inginkan itu supaya tebunya itu dari sini, dari bawah sini. Nah, dari sini nanti kalau dari bawah sini itu dia kalau musim penghujan ada kena angin atau badai, itu tebunya nggak gampang roboh, nggak gampang ambruk ya kawan. Tapi kalau seperti ini nanti kalau nggak ditimbun lagi tinggi, nanti gampang robohnya. Ini saya istirahat dulu setelah pencangkulan, nanti proses lagi. Ini luasnya sekitar 1 peta kawan, atau kalau di sini ya mungkin lebarnya itu kurang lebih 8 meteran, panjangnya itu kalau nggak salah sekitar 90 atau 100 meteran kawan, untuk ukuran sawahnya. Ya inilah, kalau baru selesai tebang tebu itu di sawah itu banyak orang rame kawan. Tapi nanti kalau tebu udah tinggi, udah mulai mau selesai pengerjaan, itu biasanya sepi. Ini nanti proses selanjutnya di tahap ketiga, nanti saya videokan lagi. Proses selanjutnya ini menunggu hujan kawan. Jadi ini nanti setelah hujan nanti kita pupuk. Nanti saya akan membagikan video pemupukan kawan. Ini 2 minggu setelah penebangan ya kawan. Ini tebu 2 minggu setelah penebangan ya, seperti ini tuh. Setelah penebangan baru tumbuh sekitar tingginya ya 20 sampai 40 cm-an. Ini saya pakai cangkul tadi. Adem di sini, enaknya jadi petani tuh gini tuh kawan. Nah, itu ada istirahat. Nah, itu di sana juga ada, jauh itu tenang, hawanya itu tenang gitu, suasananya itu tenang, damai.
nggak jauh dari kebisingan, hawanya juga sejuk. Di badan juga sehat kawan, jadi kita keluar keringat, mandi matahari pagi itu sehat juga kawan. Ya saya kalau ditanya sebenarnya malah lebih suka jadi petani timbang saya kerja di pabrik kawan. Soalnya hari Senin sampai hari Sabtu itu saya kerja di pabrik, dan hari Minggunya pasti saya luangin untuk ke sawah. Ya mencari hiburan, mencari ketenangan. Kalau bagi saya lebih tenang hawanya di sawah itu. Ya semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman yang ingin menjadi petani, karena bertani itu tidak ada habisnya kawan. Selama masih ada kemauan, selama masih ada ladang atau tempat, kita bebas, nggak seperti di perusahaan atau di pabrik kita tertekan oleh atasan. Berangkat jam segini, harus pulang jam segini. Kalau di sawah itu tenang. Juga nggak ada apa ya, nggak ada tertekan kontrak juga. Cuma ya itu tadi, memang kalau hasilnya itu ya lebih, secara pemasukan memang lebih apa ya, lebih terjamin di perusahaan. Karena kalau di sawah itu tergantung jadi apa enggak, maksudnya gagal panen apa enggak. Kalau ini tebang ini ya kawan, jadi tahun ini tuh petani tebu pada senang. Soalnya gimana, harga tebu tahun ini melonjak itu hampir 50%. Jadi yang biasanya satu petak ini sekitar 8 juta, sekarang itu bisa sampai 11 juta, 12 juta tergantung kondisi tebunya. Jadi harga jualnya itu tahun ini bagus kawan. Dan ya rezekinya petani tebu kali ini. Mungkin yang petani cabai tahun ini lagi meradang karena harganya yang sangat anjlok. Dan tebu ini setahun itu bisa dipanen 2 kali, ditebang 2 kali. Yang pertama itu setelah penebangan ini tadi kawan, setelah tebang kita rawat, kita ikuti prosesnya, kita kerjain. Nanti setelah berumur 4 bulan itu kita bisa apa yang namanya itu tebang bibit ya kawan. Jadi seperti yang di sana itu, coba tak zoom bisa apa enggak ya. Di sana itu tebunya masih sekitar umur 4 bulan, itu ada orangnya itu mau ditebang bibit kawan. Jadi enggak diproses menjadi gula pasir, enggak ya kawan. Itu mau diproses menjadi bibit tebu. Jadi untuk pembibitan contohnya seperti ini. Tuh, banyak semutnya kawan. Contohnya seperti ini. Nanti itu ini kawan. Jadi untuk pembibitan awal ini kan namanya bonggol lama ya. Ini bonggol lama kawan. Usianya ini udah hampir 4 tahun atau 5 tahunan gitu loh. Harusnya jatah ganti bibit baru. Nanti tebunya itu seumpamanya ini yang umur 4 bulan ya, ini baru ditebang, itu ditaruh di bawah gini, nanti ditimbun gini untuk bibit baru lagi. Jadi nanti tumbuhnya malah lebih bagus. Cuma ya biayanya ya cukup mahal, soalnya pembibitan baru juga beli tebunya itu tadi. Ya gitu ya kawan.
nantikan video saya selanjutnya. Bagi yang ingin menambah wawasan di bidang pertanian, mungkin saya juga akan men-spill tanaman-tanaman lain ya kawan, soalnya saya juga nggak cuma ya paham lah sedikit-sedikit, mungkin tanaman cabai, jagung atau semangka saya paham, saya juga pernah tanam gitu juga. Nanti saya spillkan tanaman orang lain, tapi saya yang ngasih infonya supaya teman-teman ini bisa menambah wawasan. Ya bagi saya senang saja bisa berbagi wawasan saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, berguna bagi teman-teman semua. Kalau emang di sini yang nonton ada yang kerja di pabrik dan mau pensiun, nanti setelah pensiun itu juga bisa mungkin bertani ya, kan nggak harus punya sawah pribadi juga, jadi bisa menyewa dari orang lain yang mungkin udah nggak mampu untuk mengerjakan atau menggarap, bisa kita sewa untuk bertani. Jadi udah tua tapi malah badannya itu sehat karena kita bertani itu mandi matahari pagi, keluar keringat jadi sehat. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang suka dan ingin video saya selanjutnya berbagi wawasan, tolong di subscribe atau di like ya kawan. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau video-video saya di sini yang tidak berkenan bagi teman-teman semua. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi ya kawan. Salam Sobat Tani Indonesia.